Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di seluruh Indonesia, ISC Channel akan berbicara lagi tentang Indonesia. Hari ini kita akan ketemu tokoh yang luar biasa, seorang aktivis. Sekarang beliau juga menjadi salah satu tokoh penting di Republik ini. Nah, saya tidak ingin menyampaikan ini kepada pemirsa karena saya ingin yang bersangkutan yang menyatakan apa saja yang sudah dia lakukan untuk Indonesia dan posisi apa saja yang pernah dia tempati untuk bisa berjuang demi rakyat Indonesia. Silakan, Ben. Makasih Mbak Irma ya. Saya jadi gugup nih diwawancarai oleh Mbak Irma. Saya bukan berhadapan dengan host seperti biasa, tapi saya berhadapan dengan tokoh besar, tokoh perempuan. Ya. Saya terlibat dalam gerakan mahasiswa di era tahun 98 dan kita berhasil menumbangkan saat itu rejim yang sangat terkenal totaliter, ya, dipimpin oleh seorang presiden yang sangat diktator, yang saat itu berbeda pendapat dianggap dosa, kritik terhadap kekuasaan ya diharamkan, dan siapapun yang mencoba melawan kekuasaan Orde Baru itu pasti akan dihilangkan, bahkan tidak hanya karir tapi dihilangkan nyawa. Jadi kalau hari ini ada orang mengatakan oligarki kekuasaan Presiden Jokowi, bahkan dituduh Presiden Jokowi anti kritik, maka pasti pernyataan itu adalah dilakukan oleh orang-orang yang tidak hidup di era Orde Baru, tidak hidup di era Soeharto. Nah, karir politik saya setelah menumbangkan Soeharto dirintis dengan menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, dan alhamdulillah terpilih selama 3 periode di DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Wah, mantap sekali ya. Dari fraksi PD Perjuangan. Artinya saat itu sudah dipilih, betul-betul dipilih ya, rakyat dan memang betul dikehendaki oleh rakyat. Iya, dan rakyat Sulawesi Utara. Padahal saya orang Bandung aslinya. Lanjut kemudian saya mencalonkan diri ke DPD RI dan terpilih ya 1 periode di DPD RI, dan alhamdulillah setelah di DPD RI saya masuk ya ke salah satu partai di bawah pimpinan Pak Oso, Partai Hanura. Sayangnya tidak lolos parliamentary threshold, dan setelah Pilpres diberi kepercayaan oleh Pak Jokowi untuk menjadi kepala BP2MI, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Mantap sekali, Ben. Saya kenal Beni itu Siap. luar biasa dalam pergerakannya buruh Indonesia, dalam pergerakan perjuangan untuk bagaimana persatuan dan kesatuan bangsa ini tetap utuh, bagaimana NKRI ini final. Itu luar biasa sekali ya. Saya jarang sekali memuji orang, pemirsa, tapi yang satu ini memang menurut saya penting untuk kita apresiasi. Ben, apa yang sudah Beni lakukan untuk bisa mengembangkan BP2MI ini sejak Beni pegang? Apa prestasinya yang sudah dilakukan? Yang pasti saya mendapatkan pesan khusus orang tua saya yang dikenal sebagai prajurit TNI. Orang tua saya mengatakan, jika kamu sudah berkeluarga, untuk anak istrimu korbankan dirimu. Tapi jika bicara untuk kepentingan bangsa dan negaramu, korbankan dirimu dan korbankan anak istrimu. Dahsyat nggak tuh? Jadi kalau untuk anak istri, kita sebenarnya mengorbankan diri kita. Tapi jika bicara negara bangsa, kita sebenarnya mengorbankan diri kita, termasuk anak istri kita. Gitu ya. Sehingga ketika saya mendapatkan mandat jabatan apapun namanya dan dimanapun itu, maka saya harus bekerja secara totalitas. Nah, masuk ke BP2MI, saya merasa awalnya masuk ke hutan belantara dengan segala problem yang sangat luar biasa, ya, termasuk kalau bicara pekerja migran, kita masih sering mendengar cerita-cerita tentang luka, bagaimana berbagai bentuk eksploitasi, kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar, pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Mereka bahkan juga diperjualbelikan dari majikan satu ke majikan lain, dan mereka yang disebut PMI pelaut khususnya, jika mengalami kekerasan di atas kapal meninggal, tidak sedikit yang jenazahnya dilarungkan atau dibuang ke tengah laut untuk menghindari masalah hukum yang harus dihadapi oleh si majikan misalnya. Nah, ini adalah problem yang sangat serius. Tapi di luar itu kita juga menyaksikan bagaimana kejahatan perbudakan modern, perdagangan manusia terus terjadi. Nah, untuk menghadapi ini, saya lapor Presiden dan saya meminta izin untuk membentuk Satgas
Satgas Pemberantasan Sindikat Penempatan Ilegal dan luar Presiden biasa. setuju, ya, alhamdulillah. Nah, Satgas ini diisi oleh mereka-mereka yang dulu memiliki prestasi luar biasa kepada bangsa dan negara ini, memiliki rekam jejak yang sangat baik. Misalnya mantan Kabar Eskrim, ya, yaitu Pak Suwardi Alyus. Ada tokoh yang menjadi legend di dunia LSM, Pak Ahmad Santosa. Ya. Saya potong. Artinya dalam mengelola BP2MI ini Beni berkoordinasi ya dengan Betul. dengan instansi terkait yang bisa Iya. Kemudian mendorong dan membantu ya Iya. BP2MI ini. Iya. Karena dulu itu tidak dilakukan. Betul. Sehingga terlihat bahwa BP2TKI waktu Iya. itu berjalan sendirian. Betul. Nah, jadi apapun yang dilakukan mentok dulu. Ya, karena melihat problematikanya yang sangat besar, kompleks, ya, dan kejahatan yang sangat luar biasa juga yang selama ini tidak tersentuh oleh hukum. Saya menyebutnya sindikat mafia penempatan ilegal ini adalah kelompok kecil yang the untouchable. Ya, kenapa? Karena sesungguhnya mereka kelompok kecil, ya, pemilik modal yang dibackingi oleh oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan di negara ini. Dan ini sudah berlangsung lama. Bisa dibayangkan bagaimana anak-anak bangsa diperjualbelikan. Layaknya mereka hewan, layaknya mereka barang. Dan tentu negara tidak boleh kalah. Prinsip kita, siapapun yang akan kita hadapi sepanjang mereka adalah penjahat, sindikat, mafia, perdagangan orang, ya, kemudian juga pelaku kejahatan kemanusiaan, maka negara harus hadir. Tidak boleh kita berikan ruang di kepala mereka sedikit pun karena mereka merasa memiliki uang, seolah-olah mereka bisa mengendalikan negara ini, seolah-olah mereka bisa membeli aparatus negara yang diberikan mandat oleh undang-undang dan konstitusi di negara ini. Bagaimana dengan komunikasi bilateral dengan negara penempatan? Ya, sayangnya BP2M ini menjadi badan yang kewenangannya tidak terlalu kuat. Iya, karena pembicaraan, negosiasi, ya, dengan negara-negara penempatan, pemerintah Indonesia diwakili oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan bukan oleh BP2MI. Waktu saya di DPR RI di Komisi 9 waktu 2014 itu Kementerian Tenaga Kerja masih belum mau melepaskan itu. Pembicaraan negara. Padahal kalau itu diberikan secara langsung ke BP2MI, tentu otoritas itu akan membuat BP2MI menjadi lebih berdaya dan bisa membuat BP2MI itu betul-betul bisa melindungi sekaligus juga memberdayakan kawan-kawan tenaga kerja Indonesia. Yang pasti, Mbak Irma, dua kejahatan yang saya maksud, pertama penempatan ilegal dan kedua praktik ijon rente. Jadi mereka yang ingin bekerja ke luar negeri selama ini kan hanya memiliki mimpi indah. Ya, bagaimana dia bekerja, kemudian memiliki tabungan yang cukup, setelah itu kembali ke kampung halaman, tabungan itu bisa dijadikan modal usaha. Minimal agar generasi penerusnya pendidikannya tidak terputus. Minimal dia bisa bertahan makan, minum, hidup sehari-hari. Atau rezekinya bertambah, dia bisa membeli rumah untuk tempat tinggal, atau dia membeli sedikit lahan untuk dikelola untuk kegiatan ekonomi. Padahal itu program sebelum pandemi ya. Iya, dan pandemi ini masih tetap berlangsung. Masih tetap ada. Nah, mereka yang hanya memiliki mimpi dan tidak punya uang, akhirnya mereka pinjam uang ke rentenir, yang akhirnya berlipat ganda bunganya. Dan karena mereka terjerat pada bunga yang sangat tinggi, akhirnya mereka kembali ke tanah air tidak memiliki apa-apa. Banyak di antara mereka yang gagal mewujudkan mimpinya, atau mereka menjual harta benda milik keluarganya sebagai modal bekerja. Nah, kalau tadi penjahat yang selama ini menempatkan ilegal kita hadapi dengan Satgas, untuk kejahatan ijon rente, ya, para rentenir tadi kita hadapi dengan kita bekerja sama dengan BNI. Ini kolaborasi dengan BUMN nih. Sebentar, Pak. Pemirsa seluruh Indonesia, inilah contoh kepala BP2MI yang luar biasa. Beliau menjelaskan secara belak-belakan kepada publik tentang apa yang terjadi dan apa yang beliau lakukan. Selama ini belum ada yang mau membuka persoalan-persoalan ini ke publik, apalagi dengan posisi dan jabatan seperti yang beliau pegang saat ini.